Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Alvinur Hasanah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan terkait dengan Bimba interview atau Bimba IUEO interview. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan Bimba IUEO interview? Bimba IUEO interview merupakan bagian dari Bimba IUEO yang berada di bawah naungan Yayasan YPAI sebagai pusat pengembangan minat baca dan minat belajar anak. Bimba IUEO Interview adalah program Bimba IUEO pusat untuk membimbing minat baca dan minat belajar anak usia dini yang dilakukan secara interaktif menggunakan media video call yang berbasis online agar lebih efektif serta lebih efisien. Yang kedua yaitu perbedaan Bimba IUEO Interview dengan Bimba tatap muka. Jikalau Bimba IUEO interview kegiatan belajar dan bermainnya itu dilakukan dengan menggunakan media video call yang berbasis online ya tentunya agar lebih efektif dan juga efisien karena kita sedang di masa pandemi COVID-19. Durasi pertemuannya pun hanya singkat yaitu sekitar 40 menitan. Sedangkan Bimba IUEO tatap muka merupakan kegiatan bermain dan belajar yang dilakukan secara offline atau tatap muka yang durasi pertemuannya itu 50 menit. Yang ketiga, berapa lama durasi kegiatan Bimba IUEO interview? Durasinya yaitu 40 menit. Jelaskan mengenai durasi waktu kegiatan Bimba IUEO interview 30 plus 10 menit. Durasi pertemuan adalah 30 plus 10 menit ya. Jadikan 40 menit di Bimba IUEO interview sebagai pengalaman positif bahwa belajar atau bahwa proses belajar itu menyenangkan. Motivator akan lebih banyak memberikan motivasi dan juga stimulus kepada anak. Adapun rincian kegiatan pada Bimba IUEO interview yaitu 5 menit pembuka, 20 menit itu kegiatan inti dan 10 menit itu privat dan 5 menit itu penutupan. Yang kelima, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan awal atau pembuka dan berapa lama durasi waktunya. Durasi waktu dalam kegiatan pembuka yaitu 5 menit. Yang pertama yaitu kita menyanyikan jari jempol dan telunjuk itu. Terus yang kedua itu kita doa sebelum belajar. Yang ketiga kita menyanyikan lagu Cinta Ananda. Yang keempat kita tepuk semangat. Dan setelah itu baru kegiatan inti. Terus yang kelima, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan inti dan berapa lama durasi waktunya. Durasi waktu kegiatan inti yaitu 30 menit. 20 menit itu kegiatan inti, yaitu berisi bermain dan belajar, dan 10 menit private. Jikalau itu satu anak, akan tetapi jikalau itu 2 anak, maka 10 menit privatnya itu ditaruh di belakang. Jadi penutup dulu baru 10 menit privat yang ditujukan ke salah satu anak di antara kedua itu. Yang ketujuh, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan akhir atau penutup dan berapa lama durasi waktunya. Durasi waktu penutup yaitu 5 menit dengan menyanyikan yang pertama Hari Sudah Siang, setelah itu doa setelah belajar, yaitu terus menyanyikan lagu Aku Anak Bimba dan Yel Anak Bimba, setelah itu tepuk semangat. Yang kedelapan, apa prinsip dasar atau hal yang mendasar yang harus dijalankan dalam pelaksanaan Bimba IUEO interview? Yaitu dengan menggunakan paradigma Bimba serta disiplin menggunakan metode-metode Bimba. Yang kesembilan, kegiatan apa yang menjadi prioritas utama dalam melaksanakan Bimba IUEO interview? Yang menjadi kegiatan atau prioritas utama yaitu teori Bandul. Kegiatan prioritas dalam teori Bandul yaitu seperti berbahasa Bimba, bermain modul, baca IUEO, dan membaca buku cerita. Yang ke-10 yaitu kapan motivator harus memberikan motivasi atau reward kepada anak. Reward tersebut diberikan minimal 5 menit sekali. Yang ke-11, kapan motivator harus melakukan pengawasan dan pengendalian di dalam kelas?
Motivator melakukan pengawasan dan pengendalian di dalam kelas yaitu setiap saat. Yang ke-12 yaitu apa saja pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh motivator, yaitu pengawasan terhadap suasana kelas serta antusiasme anak tersebut. Maksudnya anak tersebut itu bahagia, ceria dalam pembelajaran dan bermainnya, ataukah dia itu merasa bosan dalam bermain dan belajarnya tersebut. Yang ke-13, apa saja evaluasi yang harus dilakukan oleh motivator selama kegiatan bermain sambil belajar. Terdapat 2 evaluasi nih, yaitu evaluasi afeksi yang dilakukan setiap saat untuk melihat apakah anak sudah semangat, tertarik, dan antusias atau belum mengikuti kegiatan di dalam kelas. Yang kedua yaitu evaluasi kognitif. Evaluasi kognitif tersebut dilakukan minimal setiap 10 menit sekali untuk mengetahui kemampuan si anak. Evaluasi kognitif dilakukan secara individual kepada masing-masing anak sesuai dengan materi apa yang akan dievaluasi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.